Pak dibuka aja Pak. Ya, cerita. Mundur sedikit boleh Pak Asto, mundur sedikit Pak. Oke, terima kasih Pak. Mereka. Ya, lo di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Akhirnya momentum yang saya tunggu tiba. Proses persidangan terhadap kasus hukum yang dipaksakan oleh KPK bisa dimulai pada hari ini. Saya percaya terhadap independensi dari lembaga peradilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Saya sudah membaca dengan cermat secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan, dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum. Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Perlu rekan-rekan pers ketahui bahwa proses P21 juga terlalu dipaksakan. Selaku tersangka, kami sudah mengajukan saksi yang meringankan. Namun saksi yang namanya sudah dikirimkan ke KPK ternyata tidak pernah diperiksa. Pada saat P21 saya juga sedang dalam keadaan sakit, radang tenggorokan dan kram perut akibat terlalu semangat berolahraga. Tetapi itu pun tetap dipaksakan, sehingga hak-hak sebagai terdakwa telah sengaja dilanggar, dan ini adalah suatu pelanggaran HAM yang sangat serius. Proses P21 di KPK rata-rata 120 hari, tetapi saya sengaja dikebut hanya kurang lebih 2 minggu. Mengapa? Sebab untuk menggugurkan proses pra-peradilan yang kedua. Persoalan yang saya hadapi juga tidak ada kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara. Memproses kembali perkara yang sudah inkrah nyata-nyata menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Inilah muatan kriminalisasi politik. Saya berjuang tentang nilai-nilai demokrasi, tentang menjaga konstitusi, menjaga peradaban Indonesia yang seharusnya dibangun oleh supremasi hukum. Betul? Betul. Jadi ini semua terjadi akibat abuse of power. Jadi mohon doanya. Saya akan hadapi semuanya dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Karena proses daur ulang ini sangat kental dengan muatan politik. Terima kasih. Satyam Eva Jayate. Merdeka! Merdeka! Asto. 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 Cakep. Kiri Bang. Ya. Kiri. Ya, makasih Pak. Kiri Pak, kiri Pak. Masuk sedikit masuk. Pak, sedikit Pak. Ayo Pak, sedikit Pak. Masuk sedikit. Pak, gimana Pak? Woi, rapi woi. Aduh, woi. Rapi woi. Rapi. Masuk gimana Pak? Ini Bang woi. Rapi. Aduh.
Rapi dong. Bang, kopi bang. Oke. Pak Hasto, sedikit Pak Hasto, gimana Pak Hasto? Sabar, semua. Rapi. Nggak bisa bang, nggak bisa kayak gini. Hak untuk bicara. Tidak ada yang bisa bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Betul. Ngomong Pak. Pak, suaranya agak kencang ya Pak, izin Pak. Oke Pak, siap Pak. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satya Eva. Rapi dong. Bang, kopi bang. Oke. Pak Hasto, sedikit Pak Hasto, gimana Pak Hasto? Sabar, semua. Rapi. Nggak bisa bang, nggak bisa kayak gini. Hak untuk bicara. Tidak ada yang bisa bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Betul. Ngomong Pak. Pak, suaranya agak kencang ya Pak, izin Pak. Oke Pak, siap Pak. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satya Eva.